di sini saya akan mempresentasikan dari kerja kelompok kami. Di sini kami akan menjelaskan media penyimpanan data elektronik, yaitu kelompok 12 yang beranggotakan 4 orang. Pertama saya, Romulus Rio, kedua Indra, yang ketiga Jelima, dan terakhir Gloria Angelina. Manfaat media penyimpanan data. Dalam dunia bisnis, keberadaan optical disk dapat digunakan sebagai sarana untuk memperkenalkan atau mempromosikan produk-produk baru, melatih para pegawai agar dapat menguasai pekerjaan mereka, atau mempermudah akses database dalam berbagai bidang bagi penggunanya. Industri musik dan film memanfaatkan DVD-ROM dan Blu-ray sebagai salah satu media perekaman musik dan film. Dikarenakan optical disk tersebut memiliki kapasitas simpan yang sangat besar. Selanjutnya, media penyimpanan data elektronik, yaitu ada hardware dan software. Hardware terdiri dari CD-ROM, DVD-ROM, HD-DVD, Blu-ray, flash disk, hard disk, elektronal. Untuk software, isinya adalah dengan meningkatnya sejumlah besar CD-ROM dan DVD-ROM, Drive akan memotivasi produsen CD-ROM dan DVD-ROM. Software memasuki pasar untuk memperkenalkan, menjual, memperbaiki, dan mengembangkan produk software mereka. Selanjutnya, aplikasi CD-ROM dalam bisnis. Dalam dunia bisnis, munculnya CD-ROM di pasar akan membuat kegiatan-kegiatan bisnis menjadi lebih produktif, lebih menarik, dan lebih efisien di antara karena beberapa alasan sebagai berikut. Kemampuan CD-ROM dalam menyimpan informasi dalam jumlah besar, tingkat fleksibilitas CD-ROM dalam mendapatkan informasi. Dengan mengembangnya multimedia, CD-ROM telah memainkan peranan yang penting dalam proyek-proyek penelitian training. Munculnya teknologi CD-ROM di pasar telah memotivasi produsen software dan hardware dalam mengembangkan dan meningkatkan dan juga produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selanjutnya, dengan menggunakan multimedia, training dengan format CD-ROM akan lebih mudah, lebih murah, dan fleksibel dalam menyesuaikan waktunya. Berikutnya, sejarah internet. Pada tahun 1962, ARPA, pembuka program riset komputer yang bekerja sama dengan seorang ilmuwan MIT, John Leadbeater. John pertama kali mempublikasi memorandum pada jaringan Atlantic atau Atlantic Network yang menjelaskan bahwa nantinya komputer akan menjadi suatu jaringan yang dapat diakses oleh siapa saja. Pada tahun 1966 atau 1967 telah dilakukan riset komputer yang dipimpin oleh Leonard Robert untuk merencanakan sistem jaringan komputer atau Computer Network System yang disebut ARPANET. Tahun 1979, Usenet dibentuk oleh para ilmuwan. ARPANET sebagai sistem operasi terbuka yang memfokus pada komunikasi email dan selanjutnya dikembangkan menjadi kelompok newsgroup sebagai wahana bertukar pikiran tentang berbagai hal di antara mereka yang menjadi anggotanya. Pada 1982 akhirnya, internet lahir dengan mengadopsi TCP atau IP yang dapat menghubungkan seperangkat jaringan ke berbagai belahan dunia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu pengertian internet. Internet adalah jaringan komputer yang tersusun oleh ribuan bahkan jutaan komputer. Semua komputer yang terkoneksi menggunakan sistem Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, disingkat TCP atau IP. Internet dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia,
yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, di mana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi, mulai dari yang statis hingga yang dinamis dan interaktif. Perdagangan sebenarnya merupakan kegiatan yang dilakukan manusia sejak awal peradabannya. Slide selanjutnya, fasilitas dalam internet. Fasilitas dalam internet ada terdiri dari berbagai macam. Berikut adalah beberapa fasilitas dalam internet. Pertama, World Wide Web. World Wide Web yang disingkat dengan WWW adalah sistem server internet yang mendukung aplikasi hypertext untuk mengakses beberapa protokol internet antarmuka. Kedua, email. Email atau surat elektronik adalah layanan yang memudahkan user komputer baik lokal maupun non-lokal untuk saling bertukar pesan. Tiap user email mempunyai kotak surat atau mailbox yang digunakan untuk menyimpan email yang ditujukan ke user tersebut. Dengan email dapat memudahkan kita untuk mengirim pesan kepada alamat penerima dengan hitungan detik. Selanjutnya, Telnet. Telnet adalah suatu program untuk login ke komputer lain di internet, sehingga dapat mengakses database secara online, katalog perpustakaan, layanan chatting, dan masih banyak lainnya. Alamat ini berupa kata misalnya mail.uns.ac.id atau berupa angka seperti 202.158,48.243. Fasilitas internet selanjutnya yaitu FTP. FTP atau File Transfer Protocol adalah program dan metode yang digunakan untuk mentransfer file dari satu komputer ke komputer lain yang ada di internet. Situs FTP berisi buku atau e-book, artikel software, game, gambar, dan semua file yang ada di komputer dapat ditransfer melalui FTP. Selanjutnya, mailing list. Mailing list atau dinamakan juga dengan grup diskusi adalah wadah untuk mengumpulkan email-email dalam komunitas tertentu. Selanjutnya, Usernet News. Usernet News adalah sistem diskusi di mana jutaan komputer saling bertukar informasi dalam banyak topik. Perbedaan utama antara Usernet News dan mailing list adalah bahwa Usernet Message disimpan di komputer pusat atau server, dan user harus terhubung ke komputer tersebut untuk membaca atau mendownload pesan dikirim ke mailbox tiap-tiap anggota. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu J5. Search engine, kita bisa menemukan suatu website atau artikel yang kita inginkan tanpa harus menjelajahi internet dengan membuka 1000 halaman website yang tidak perlu. Sebagai search engine yang menambahkan plus untuk menambahkan pencairan pada dua kata. Berikut ini adalah berbagai macam search engine yang biasanya digunakan untuk mencairkan website yang digunakan. 1. Alta Vista, 2. Google, 3. Yahoo, 4. Search Indonesia, 5. Exit, 6. Cata. Default over Internet Protocol atau VoIP adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Dalam hal ini terjadi proses pengubahan suara menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket data. Bentuk paling sederhana VoIP adalah dua buah komputer tersebut dengan internet. Salah satu aplikasi VoIP yang tersedia yaitu Skippy. Koneksi melalui jaringan VoIP memiliki kelebihan dan kekurangan, di antaranya 1. Kualitas suara tidak sejernih jaringan
PSTN. 2. Ada 2 dalam komunikasi. 3. Reguler dari pemerintah RI membatasi penggunaan untuk disambungkan ke jaringan milik Telkom. 4. Jika belum terhubung secara 24 jam ke internet, perlu janji untuk menghubung. 5. Jika memakai internet dan komputer di belakang NAT, maka dibutuhkan konfirmasi khusus untuk membuat vlog tersebut berjalan. 6. Tidak pernah ada jaminan kualitas vlog melalui internet. 7. Peralatan relatif mahal. 8. Berpotensi menyebabkan jaringan terhambat. 9. Menggabungkan jaringan tanpa koordinasi yang baik akan menimbulkan pengacauan dalam sistem penomoran. Over Internet Protocol atau VoIP. 1. Biaya rendah untuk sambungan langsung jarak jauh. 2. Memanfaatkan jaringan infrastruktur yang sudah ada. 3. Memungkinkan digabungkan dengan telepon lokal yang sudah ada. 4. Berbagai bentuk jaringan VoIP bisa digabungkan menjadi jaringan yang besar. 5. Variasi menggunakan peralatan yang ada, misal PIK, sambungan ke telepon biasa, iPhone, handset. Manfaat dan kekhawatiran atas kehadiran internet. Perkembangan sistem informasi dan teknologi mempercepat proses globalisasi sehingga proses komunikasi terjadi setiap saat tanpa berhenti dan berlangsung pada saat yang hampir bersamaan di seluruh belahan dunia. Hambatan yang seringkali muncul dalam praktek komunikasi bisnis yaitu 1. Masalah infrastruktur. 2. Masalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. 3. Kemampuan individu dalam berkomunikasi. Situs jejaring sosial. Ada beberapa jejaring sosial yang banyak digemari masyarakat saat ini, di antaranya Facebook, Twitter, WordPress, MySpace, dan Blogger. Jenis-jenis situs dunia. Beberapa situs-situs yang seringkali dicari maupun dijumpai dalam berbagai kondisi guna mendapatkan informasi memerlukan alamat agar proses pencariannya lebih mudah dan relatif singkat. Berikut disajikan beberapa informasi yang biasanya dicari dalam sebuah jaringan komunikasi internet. 1. Peluang kerja. 2. Produk gratis. 3. Software gratis. 4. Download gratis. 5. Mailing list gratis. 6. Email gratis. 7. Produsen software. 8. Belanja online. 9. Global resources. 10. Internet service provider atau ISP, dan lain-lain.